Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wildan Okinovalino dari semester 3B. Saya akan mereview materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Haji Eni Nuraini SHMH dan asisten dosen Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Bab ke-1 tentang percobaan atau fogging. Definisi tentang percobaan tidak diatur dalam KUHP. Dalam KUHP hanya ada batasan yang menentukan kapan ada percobaan dan menentukan syarat-syaratnya saja pada pasal 53 sampai 54 KUHP. Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat dikenakan sanksi pidana untuk tindak pidana percobaan hanya untuk tindak kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP. Selanjutnya, sifat percobaan yang pertama sebagai dasar atau alasan memperluas dapatnya dipidana orang, yang kedua sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan. Berikutnya dasar patut dipidananya percobaan. Satu, teori subjektif, yaitu perbuatan letak pada sikap, batin atau watak yang berbahaya dari si pelaku. Yang kedua, teori objektif, yaitu perbuatan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Selanjutnya, unsur-unsur percobaan yang pertama niat, yang kedua permulaan pelaksana, dan ketiga pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Selanjutnya, perbedaan percobaan mampu dan tidak mampu hanya ada pada percobaan objektif, yaitu menitik beratkan pada sifat berbahayanya perbuatan. Selanjutnya, pemidanaan percobaan. Yang pertama, percobaan terhadap kejahatan pasal 53 ayat 2 KUHP. Yang kedua, menurut pasal 53 ayat 3 KUHP untuk ancaman pidana mati atau seumur hidup. Yang ketiga, percobaan terhadap pelanggaran menurut pasal 54 tindak pidana. Yang keempat, pengajuan terhadap tindak pidana kejahatan dalam buku 2 KUHP. Selanjutnya, percobaan dalam KUHP. Yang pertama di luar KUHP, yang kedua Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Yang ketiga, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan lain-lainnya. Yang keempat, terhadap beberapa tindak pidana di luar KUHP. Selanjutnya, bab kedua yaitu penyertaan atau deelneming. Istilah penyertaan disebut juga untuk turut campur dalam peristiwa pidana atau turut berbuat delik. Pengaturan penyertaan: 1. Secara umum dalam buku 1 bab 5 KUHP pasal 55 sampai 63. Yang kedua, secara khusus dalam buku 2 KUHP, buku 3 KUHP, dan beberapa peraturan di luar KUHP atau tindak pidana khusus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.